Hai semua, ketemu lagi sama aku Luna. Selamat datang di channel Ngomongin Uang. Di video kali ini aku mau bahas tentang sebuah tren baru yang cukup menarik di kalangan investor saham Indonesia, di mana 1-2 tahun terakhir ini banyak investor saham Indonesia yang mulai serius nih ngelirik kesempatan buat nyoba investasi di saham-saham raksasa kelas dunia kayak Apple, Google, Facebook, Microsoft, Berkshire Hathaway, dan masih banyak lagi. Oke, mungkin ada di antara kamu yang penasaran gitu. Emangnya menarik ya investasi di perusahaan skala global gitu? Kan di Indonesia juga udah bisa investasi di 700 saham lokal yang bagus-bagus. Sebetulnya investasi saham perusahaan Indonesia maupun perusahaan luar negeri itu balik lagi nih ke pilihan dan juga selera tiap investor. Tapi secara teknis, emang nggak bisa dipungkirin kalau saham-saham perusahaan skala global kayak di Bursa Amerika itu nawarin beberapa hal yang mungkin belum bisa gitu banyak dirasain di Bursa Indonesia. Misalnya dari sisi fundamental bisnis, perusahaan-perusahaan berskala global itu nawarin lebih banyak pilihan menarik dengan perusahaan yang punya fundamental bisnis yang kokoh banget. Ada yang profit marginnya tebel banget, ada yang operational cost-nya bisa efisien banget, ada yang pertumbuhan labanya terbukti stabil lebih dari 40 bahkan 50 tahun dan lain-lain. Dimana kualitas perusahaan-perusahaan kayak gini, ya emang belum banyak nih kita temuin di bursa saham Indonesia. Terus kalau kita lihat data agregat, growth dari bursa saham di Amerika kayak S&P 500, Nasdaq atau Dow Jones itu emang bisa dibilang lebih superior kalau bisa dibandingin sama indeks harga saham gabungan Indonesia atau IHSG. Di tabel ini kita bisa lihat nih, gimana sih perbandingan growth indeks-indeks saham global selama beberapa puluh tahun terakhir. Selain dari agregat, kita juga bisa lihat dari sisi performa 10 saham terbesar Indonesia dan juga 10 saham terbesar di Bursa Amerika. Data ini aku ambil dari akhir bulan April 2022 ya. Jadi mungkin bakalan agak beda gitu sama performance pas kamu nonton video ini. Di sini kita bisa lihat gimana sih perbandingan growth sepanjang tahun 2021 lalu, terus performa kenaikan sejak market crash saham seluruh dunia akibat COVID di bulan Maret 2020 lalu. Nah, mungkin sekarang kamu jadi ngerasa gitu ya, kalau gitu mending invest saham di perusahaan luar negeri aja dong. Oke, sebetulnya poin aku bukan buat nyariin kamu untuk pindah haluan jadi investasi ke perusahaan luar negeri sih, tapi justru aku pengen kamu ngeliat kalau saham-saham luar negeri itu sebetulnya bisa jadi pilihan alternatif investasi yang menarik banget buat bisa ngelengkapin portfolio investasi kita. Oke, pertanyaannya sekarang, kalau misalnya investasi di saham luar negeri itu menarik, kenapa dong wacana investasi saham luar itu baru ngetren 1-2 tahun belakangan? Kenapa nggak populer dari dulu ya? Nah, sebetulnya aku udah pernah bahas di salah satu video lama tentang gimana ribetnya buat bisa investasi saham di bursa saham luar negeri, kayak saham-saham di Amerika. Sampai beberapa tahun lalu, bisa dibilang investasi saham di luar negeri ini nggak gampang. Pertama, secara administrasi kita harus ngikutin regulasi yang ketat banget dengan segudang persyaratan yang ribet sesuai aturan di Amerika. Terus ada juga persyaratan finansial dengan jumlah modal yang bisa dibilang tuh nggak terjangkau buat kebanyakan investor retail di Indonesia. Bayangin aja buat punya satu lembar saham Google, harganya tuh udah ribuan dolar. Apalagi sahamnya Berkshire Hathaway, holding company-nya Warren Buffett. Itu tuh satu lembarnya harganya udah miliaran rupiah. Karena itulah, dulu investor saham Indonesia yang bisa investasi di perusahaan-perusahaan luar negeri itu iya cuma kalangan tertentu doang, yang punya modal investasi minimal ratusan juta sampai miliaran rupiah. Terus mereka juga harus punya rekam jejak keuangan yang baik, riwayat kreditnya bersih, punya identitas internasional kayak paspor atau kartu kredit, dan histori pembayaran tagihan tiap bulan. Nah, tapi selama 1-2 tahun terakhir ini, ada banyak terobosan baru di dunia fintech yang nawarin alternatif cara supaya investor saham di Indonesia juga bisa nih nikmatin kenaikan harga saham-saham luar negeri, terutama di Amerika. Salah satu yang populer banget dan cukup digemari adalah platform GoTrade yang nawarin layanan investasi saham Amerika berbasis kontrak. Jadi investor tuh bisa beli saham dengan satuan yang lebih terjangkau. Konsep ini ternyata dapetin sambutan yang luar biasa banget, di mana cuma dalam waktu 1 tahun doang, GoTrade itu udah ngelahirin 500.000 investor maupun trader dari 150 negara di seluruh dunia termasuk Indonesia. Nah, tapi sebetulnya nggak semua investor saham khususnya di Indonesia tuh ngerasa cocok sama platform GoTrade yang secara legal terdaftar di Labuan Financial Services Authority di Malaysia, di mana artinya GoTrade ini belum secara resmi beroperasi di bawah naungan payung legal dan juga hukum di Indonesia.
Sebetulnya konsep layanan perdagangan yang ditawarin GoTrade ini emang ngasih solusi nih buat para investor atau trader yang berminat sama saham-saham Amerika dengan cara mangkas hal administratif dan regulasi yang ribet jadi sebuah bentuk kontrak aset. Dengan konsep ini akhirnya investor retail jadi punya kesempatan buat nikmatin pertumbuhan harga saham-saham skala global. Tapi status legal yang berada di luar Indonesia dan bentuk aset kontraknya yang belum di-backup langsung sama saham asli, itu tuh bikin banyak investor tanah air mikir-mikir lagi buat pakai platform GoTrade. Nah, menariknya nih, akhir bulan April 2022 lalu, GoTrade ini udah resmi berdiri legal di Indonesia dengan nama baru yaitu GoTrade Indonesia. Bisa dibilang GoTrade Indonesia ini adalah entitas baru yang pengelolaan dan pengawasannya dibikin terpisah dan langsung tunduk sama payung hukum di Indonesia, yang kegiatan usahanya diawasin ketat sama Bapepti dan Kominfo. Selain itu, GoTrade Indonesia juga berpartner nih sama lembaga resmi kayak Jakarta Future Exchange, Clearing Berjangka Indonesia, dan juga Valburi Asia Futures yang merupakan broker komoditas berjangka yang paling senior dan berpengalaman di Indonesia. Menariknya lagi, GoTrade sebagai fintech juga udah dapat pendanaan langsung dari toko dan venture capital dari Indonesia, di mana salah satu investornya adalah Kevin Alui, yang udah lama kita kenal sebagai co-founder dan juga CEO Gojek saat ini. Nah, masuknya GoTrade secara resmi di Indonesia bisa dibilang menjawab kekhawatiran sebagai investor dan trader yang mungkin masih ragu gitu, karena sebelumnya GoTrade nggak beroperasi secara legal di Indonesia. Nah, tapi gimana nih dengan bentuk aset kontrak yang diperdagangin? Aku bakalan bahas konsep ini di kesempatan berikutnya ya. Intinya dengan hadirnya GoTrade secara resmi di Indonesia, semoga ini tuh bisa jadi tambahan alternatif platform investasi kamu, khususnya yang tertarik sama saham-saham perusahaan global yang nawarin fundamental bisnis yang kokoh dan juga performa kenaikan saham yang menjanjikan. Apalagi GoTrade kelihatannya serius banget ngehadirin produk investasi yang aman dengan cara berpartner langsung sama broker berpengalaman, operasionalnya diawasin sama Bapepti, dan sosok investor di balik GoTrade juga merupakan tokoh entrepreneur dari dalam negeri. Terlepas dari itu, masih ada beberapa kekurangan dari GoTrade Indonesia yang aku harap bisa terus diimprove ke depannya. Misalnya saat video ini bikin nih, GoTrade Indonesia baru nyediain 50 pilihan saham yang bisa kita beli. Terus, aplikasi GoTrade Indonesia ini juga belum memfasilitasi sinkronisasi akun dengan user yang sebelumnya tuh udah pakai aplikasi GoTrade Global. Terlepas dari kekurangannya, aku bisa bilang kalau GoTrade Indonesia adalah platform yang cocok banget buat kamu yang tertarik untuk bisa investasi ke saham-saham perusahaan raksasa di Amerika, tapi juga butuh rasa aman dari sisi legalitas dan jaminan aset. Oke deh, semoga sharing dari aku bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap di channel Ngomongin Uang, karena ngomongin uang gak ada habisnya.